Pemirsa, kasus bullying di lingkungan sekolah berujung petaka. Seorang pelajar SMP Negeri 19 di Tangerang Selatan dibully teman sekelas hingga meninggal dunia. Keluarga yang masih berduka mendesak pengusutan tuntas kasus ini. MH yang masih berusia 13 tahun, korban dugaan bullying di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia pada Minggu 16 November 2025. Remaja ini tak tertolong setelah sepekan dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Mirisnya, MH dirundung teman sekelasnya sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dugaan kuat bukan verbal semata, tapi korban alami serangkaian kekerasan fisik hingga mengakibatkan bagian kepala cedera. Keluarga pun tak menyangka bahwa cedera kepala ini karena kekerasan di sekolah, tempat yang harusnya aman, terjaga bagi siswa. Alfian Aji Nugroho, kuasa hukum keluarga korban, mendesak agar proses hukum segera dilakukan secara tuntas. Kayak saat ini bukan saya habis ditinggalkan oleh anaknya, tapi untuk proses hukum tadi kita bersepakat dengan korban, dari kemarin pun juga bersepakat kita akan usut dan kita akan terus kejar bullying ini jangan sampai tidak ada bisa-bisa yang lainnya di depan. Mas, itu terkait belum sampai saat ini masih lidik karena kan keluarga korban belum diminta keterangan karena kemarin fokus penyembuhan jenazah. Kasus siswa dibully menambah panjang daftar kekerasan di lingkungan sekolah. Keamanan, kenyamanan belajar yang harusnya jadi prioritas utama berbanding terbalik dengan realita yang dihadapi. Tim TV One mengabarkan. Kasus bullying kian masif, tak hanya verbal tapi sudah mengarah melukai fisik siswa hingga berujung nyawa korban melayang. Apa sebenarnya yang memengaruhi perilaku siswa SMP membuli teman sekelas dan tidak tahu akibat fatalnya? Kami ajak Anda berdialog bersama dengan psikolog klinis Kak Melissa Grace. Kami ingin tahu, Mbak Melissa, sebenarnya faktor pemicu anak dibully dan juga yang menjadi korban, apakah memang betul kondisi membuat mereka korban bullying ini tidak bisa melawan dan pasrah selama menjalani pendidikan di sekolah? Oke. Jadi ini pertanyaannya Andro adalah lebih apa yang membuat seorang siswa melakukan bully gitu ya terhadap orang lain begitu ya Andro ya. Betul. Dan apa yang membuat si korban ini kemudian diam. Jadi gini, bullying itu kan semua tindakan yang tidak diinginkan yang bertujuan untuk menghina, merendahkan, menimbulkan rasa ketakutan, menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan mengancam keselamatan seseorang yang dilakukan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan dan juga berulang. Nah, bullying ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan power, baik yang nyata ataupun yang dipersepsikan. Yang nyata misalnya ada perbedaan power posisi misalnya antara kakak kelas dengan adik kelas gitu ya. Itu bisa dianggap nyata karena tadi beda tingkat, bisa juga dianggap itu adalah sebenarnya perbedaan power yang dipersepsikan begitu ya. Jadi dipersepsikan kenapa? Kan mereka sama-sama siswa di sekolah tersebut begitu. Itu dasarnya kenapa terjadi bullying tuh seperti itu. Kalau masalah kenapa pelaku itu bisa melakukan, itu sangat bermacam-macam gitu. Ada beberapa pelaku yang memang melakukan karena hilangnya atau ketiadaan mengontrol diri, kemudian kekurang mampuan untuk meregulasi emosi, itu bisa terjadi gitu. Atau mungkin si pelaku ini juga menjadi dalam tanda kutip korban dari lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan significant others-nya. Tentunya diawali dari pihak keluarga, dari rumahnya, dari lingkungan terdekatnya. Bagaimana lingkungan terdekat ini memperlakukan anak-anak kita, bagaimana lingkungan terdekat ini kemudian berperan dalam perkembangan anak-anak kita, gitu. Lalu tadi pertanyaannya, kenapa kok korban ada yang memilih diam? Nah, satu, apakah yang menjadi korban itu pertama tahu bahwa tindakan yang orang lain lakukan padanya itu adalah bukan tindakan yang seharusnya terjadi, gitu. Misalnya, kalau dia tiba-tiba dibentak sama kakak kelas, gitu. Apakah dia tahu bahwa seharusnya nggak begini nih, gitu? Atau justru tindakan itu terkesan normal, karena apa? Dia juga biasa dapetin itu dari lingkungan-lingkungan terdekatnya. Misalnya, gitu. Saya tidak mengacu pada satu kasus ya, karena saya tidak menangani kasus ini secara langsung. Tapi secara umum, misalnya anak yang biasa mendapatkan kritikan tajam dari keluarga terdekat, atau mungkin dari guru, atau dari pengasuh lainnya, gitu. Menganggap bahwa ya kalau dibentak ya itu biasa gitu. Dan kemudian selanjutnya, kalaupun seandainya si anak yang korban ini kemudian tahu bahwa itu tindakan tuh nggak seharusnya, apakah dia juga tahu bahwa
dia punya hak dan ada sumber atau dukungan sosial di mana dia bisa mendapatkan keamanan gitu. Jangan-jangan dia ngerasa jangan-jangan kalau nanti aku cerita aku malah dijudge lebih lanjut. Jangan-jangan kalau aku cerita aku malah dipikirnya lebay. Nah, ini kan juga menimbulkan perasaan tidak aman yang berikutnya. Jadi kenanya 2 kali gitu, udah dibully juga. Terus ketika ceritanya dianggap remeh gitu. Jadi mungkin faktor-faktor itu yang bisa berdampak kenapa sih seorang survivor gitu ya, kemudian memilih untuk kayaknya aku mendem ini sendiri deh gitu. Karena Mbak takut Melisa. penilaian dari lingkungan. Mbak Melisa, saya tidak Yes. mau menyalahkan siapa sebenarnya yang menjadi pemantik, tetapi kenapa sekolah bisa gagal mendeteksi resiko dini ketika ada indikasi di sekolahnya terjadi bullying? Oke, sebenarnya kalau ngomongin tentang bullying itu nggak cuma terjadi di sekolah ya. Di sosial media, di mana bullying itu bisa terjadi sama siapapun, bahkan di lingkungan kerja pun itu bisa terjadi. Kalau pertanyaan tadi spesifik ke pihak sekolah, secara umum aja kita melihat, karena saya juga pernah psikolog klinis yang juga pernah ada di sekolah gitu. Memang perbandingannya itu tidak sebanding antara jumlah sumber daya teachers-nya kah, konselornya kah, psikolognya kah, dengan jumlah siswa, itu harus diakuin. Kemudian yang kedua, bahwa apapun yang terjadi, termasuk ini bullying ini, menurut saya itu adalah shared responsibility gitu. Itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan tanggung jawab guru saja, pendidik saja, kepala sekolah saja, enggak. Tapi shared responsibility untuk apa? Say no to bullying, dan kita sama-sama tahu bahwa zero tolerance kepada bullying ini gitu. Gagal mendeteksi karena mungkin satu, pada saat masuk ke sekolah biasanya anak di assess apa sih? Assessnya tentang intelijensi aja gitu. Tapi bagaimana karakternya, bagaimana kesiapan mentalnya, itu mungkin bukan semua sekolah ya. Saya tahu ada sekolah-sekolah yang sudah melakukan itu. Tapi mungkin masih sangat sedikit gitu dibandingkan sekolah-sekolah yang memang pada umumnya gitu. Jadi yang difokusin tuh adalah intelijensinya. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang lebih mendasar dari sekedar bagaimana kemampuan anak berpikir, yaitu apa? Kesiapan mental gitu. Sehingga kalau misalnya assessment ini dilakukan di awal, misalnya dengan screening kesehatan mental dan sebagainya, mungkin hal-hal seperti ini masih bisa untuk dicegah gitu. Tapi juga perlu diketahui juga bahwa bukan berarti kemudian screening kesehatan mental di awal nih oke gitu, kemudian itu berlangsung selamanya. Enggak, karena yang namanya assessment psikologis itu berlangsungnya juga ada jangka waktunya. Setiap 6 bulan sekali itu perlu dilakukan assessment ulang. Mbak Melisa, dalam kasus SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan, bullying diduga terjadi sejak siswa ini ketika masuk SMP MPLS, Mbak, masa pengenalan lingkungan sekolah. Apakah gejalanya bisa diketahui ciri-ciri bahwa anak ini merupakan korban bully di sekolah? Iya, kalau untuk tahu pastinya tentunya kita perlu melakukan assessment ya. Tapi sebenarnya sebagai entah itu pendidik, entah itu konselor, guru BK, orang tua, kita bisa cukup memperhatikan dari perilaku anak sehari-hari. Apa sih tanda-tandanya ini orang kemungkinan, bukan berarti kalau mengalami ini udah pasti jadi korban bullying, bukan seperti itu, tapi ada kemungkinan ada sesuatu terjadi, yaitu apa? Adanya perubahan pola perilaku kah, pola pikiran kah, pola perasaan kah. Contohnya, yang tadinya anaknya cerewet, tiba-tiba terus jadi diem. Yang tadinya anaknya suka sosialisasi, tiba-tiba jadi mengurung diri. Yang tadinya prestasi akademiknya oke, tiba-tiba prestasi akademiknya anjlok gitu. Atau misalnya anak ini reporting atau melaporkan ada hal-hal yang terus-menerus dan itu berulang. Misalnya, Bu, aku kok sering ya mimpi buruk apa segala macam. Atau aku kok sering ya ngerasa cemas nih ketika aku masuk kelas nih, Bapak Ibu guru gitu. Atau mungkin hal-hal yang sifatnya adalah mengganggu fungsi keseharian. Nah, itu perlu diwaspadai ya. Nggak berarti juga kalau orang mengalami ini maka udah pasti dibully, nggak juga sih. Tapi deteksi dini dan penanganan dini itu pasti jauh lebih efektif dibandingkan nunggu sampai kasusnya keterlanjuran. Itu gitu. dari sisi korban ya Mbak Melisa. Bagaimana dari sisi pembuli Mbak? Pelakunya, apakah ia menyadari bahwa tindakannya sudah melampaui batas terhadap teman sekelasnya sendiri? Kita mesti ngelihat kasus per kasus sih. Kita mesti ngelihat kasus per kasus. Tetapi bahwa semuanya itu awalnya adalah dari lingkungan terdekatnya di mana seorang anak ini dibesarkan. Karena kita lagi ngomongin konteksnya anak ya. Meskipun SMP, SMA, tapi kan SMA juga masih di bawah 18 tahun. Jadi masih kategorinya anak gitu. Saya percaya bahwa tidak ada bayi yang dilahirkan untuk kemudian bisa melakukan kekerasan kepada orang lain dan sebagainya gitu.
apa yang terjadi di dalam manusia itu adalah perpaduan antara faktor pribadi dan juga lingkungan gitu. Apakah dia menyadari yang dilakukannya atau tidak sangat tergantung dari kasus per kasus. Tetapi biasanya sering kali terjadi bahwa perilaku-perilaku yang dilakukan anak-anak yang jadi perpetrator atau pelaku bullying itu perilaku-perilaku yang dianggapnya normal. Kenapa? Karena di rumah juga misalnya dia juga biasa diteriakin sama bapak ibunya, atau bapak ibunya sebenarnya nggak apa-apa, baik-baik aja, tapi di lingkungannya dia banyak melihat kekerasan yang terjadi, atau mungkin dari media sosial, dari sumber-sumber lainnya yang uncontrollable gitu, atau mungkin kurangnya monitoring dari orang tua. Itu semua bisa jadi faktor pencetus sih, Andrew. Gitu. Ini Kadang-kadang sudah begini ada. juga ya. Lanjut, Mbak, Kadang-kadang begini juga. Bullying itu juga bisa terjadi karena adanya bystander effect. Jadi efek pengamat, di mana kalau orang berada di situasi di mana ada orang lain, nah orang tersebut akan jadi lebih enggan untuk menawarkan bantuan terhadap korban. Jadi misalnya nih, ada anak yang tahu bahwa temennya dibully gitu, sama si pembuli gitu. Nah mungkin dia agak hesitate, agak menahan diri untuk memberikan bantuan. Kenapa? Karena takut nanti dia juga ada di posisi yang sama dan sebagainya. Sehingga ini justru jadi memperkuat perilaku bully itu seolah ya jadi memperkuat power si pelakunya, begitu sih Andrew. Setelah kasus ini berujung kematian, kira-kira tindakan ke depan apa, Mbak? Supaya paling tidak menambah daftar panjang kasus bullying ini. Kesannya dalam bulan ini ada yang di Blora, di Aceh, kemudian di Tangerang Selatan. Terus terjadi, Mbak Melisa. Iya, sad banget ya seperti itu. Kalau kita ngomongin intervensi, itu bukan hanya intervensi yang sifatnya nunggu kejadian dulu, terus baru intervensi, nggak kayak gitu. Jadi intervensi ada yang namanya promotif, yaitu meningkatkan kesadaran. Misalnya, ada banyak sih ya berita-berita tentang bullying itu apa sih, di sosmed juga banyak gitu. Atau mungkin secara inisiatif pihak-pihak sekolah juga menghadirkan misalnya psikolog-psikolog atau psikiater gitu untuk melakukan bagaimana sih anak-anak ini supaya lebih meningkat kesadaran tentang bullying, apa yang harus dilakukan, apa tanda-tandanya, apa haknya dia, apa kebutuhannya dia untuk merasa aman gitu. Itu promotif. Preventif adalah pencegahan. Jadi anak-anak ini juga diajarkan bagaimana caranya mereka untuk bisa punya yang namanya self-protective behavior. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi sama mereka dan itu tidak membuat mereka merasa aman, mereka bisa tahu nih, untuk satu, bilang enggak, dua, cari bantuan di mana mereka bisa ngerasa aman. Bantuannya bisa dari mana? Misalnya dari guru BK, dari teman, dari polisi, dari orang tua gitu. Jadi bukan cuma diem misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga kuratif. Kuratif itu berarti udah ada kejadian terus diobatin ya. Kalau misalnya udah ada kejadian, ya berarti dibawa ke misalnya profesional kesehatan mental, psikolog klinis atau psikiater. Kemudian juga ada fungsi rehabilitatif, yaitu mengembalikan anak-anak yang tadinya mungkin mengalami bully atau menjadi pelaku bully untuk bisa kontribusi lagi di lingkungannya gitu, secara lebih baik. Dan juga kemudian ada paliatif. Paliatif ini adalah untuk supaya meningkatkan kualitas hidup gitu, supaya dampak yang lebih parah itu tidak terjadi di kemudian waktu. Begitu sih. Jadi kita nggak usah nunggu dulu sampai itu kejadian, tapi kita bisa melakukan intervensi itu. Pastinya tadi, ini bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab pendidikan saja bukan, tetapi adalah shared responsibility. Termasuk kita-kita ini loh yang menjadi masyarakat gitu. Kenapa? Karena kita-kita ini misalnya seperti Andro, mungkin saya sebagai psikolog klinis, mungkin dari berita media ini, kita bisa sama-sama untuk mengambil responsibility untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, baik secara offline ataupun di sosial media. Gitu sih Andrew. Terima kasih psikolog